Hai, selamat malam. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas akhir teori bahasa otomata yang telah kami buat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, Rendia Budi Saputra, lalu ada Evinda Priyani, ada Kori Alfiani Hakiki, ada Nadia Prita Ramadhani, dan juga ada Aisyah Safi'i Nurjana. Di sini saya ingin menjelaskan terkait hanya bagian kode programnya saja, sesuai yang diminta. Eh, mulai dari eh, mulai dari bagian sini, dia akan melakukan koneksi ke database. Jadi, program kita itu berupa ATM teori bahasa otomata yang dia itu memiliki beberapa fungsi. Fungsinya itu diantara lain itu ada seperti cek saldo, lalu ada tarik tunai, dan juga ada transfer. Oke, mungkin langsung dimulai aja. Mulai dari yang pertama itu ada koneksi database. Di sini kami menggunakan sebuah database MySQL untuk mengintegrasikannya. Di sini. Di sini ada database dengan nama TBO ATM. Dengan dua tabelnya itu, yang pertama itu ada kode bank. Kode bank ini menyimpan berupa kode-kode bank dan juga nama bank tersebut. Seperti Bank BRI dengan kode banknya itu adalah 002, lalu ada Bank Mandiri dengan kode banknya itu adalah 008, dan juga BCA dengan 014. Di sini saya hanya menambahkan 3. Lalu di sini ada user. User sendiri itu adalah pengguna dari kartu ATM tersebut. Seperti Budi Raharjo dengan nomor rekeningnya itu 321 sekian, dengan PIN-nya sekian, terus saldo atau balance-nya itu adalah sekian, dan dia itu dari kode bank mana, atau dari kartu tersebut itu berasal dari bank mana. Seperti 008 berarti dia berasal dari Bank Mandiri. Seperti itu. Di sini saya membuat beberapa pemilik kartu ATM. Mungkin kembali ke codingan ya. Di sini ada fungsi untuk menyimpan struk. Struk ini nanti dia akan dicetak ketika eh, ada user yang melakukan transaksi seperti tarik tunai ataupun transfer. Dia itu akan mencetak sebuah struk dan ada struk yang disimpan ke dalam database lokal di ATM tersebut. Seperti yang ada di pojok kiri ini yang sudah saya coba-coba sebelumnya. Lalu ada fungsi untuk memvalidasi PIN. Fungsi validasi PIN ini dia akan mengambil dari eh, nomor akun tersebut atau nomor rekening dan dilihat apakah PIN-nya itu sesuai dengan nomor rekening tersebut. Jika tidak sesuai, maka eh, dia itu akan mengembalikan pesan bahwa PIN tersebut tidak sama dengan yang dimiliki nomor rekening tersebut. Di sini ada perintah SQL-nya itu berupa mengambil PIN dari user di mana nomor rekeningnya itu sesuai dengan parameter yang ada di fungsi tersebut. Lanjut di sini ada fungsi untuk mengecek saldo. Untuk cek saldo sendiri dia sangat sederhana. Dia langsung menampilkan saldo milik pengguna dari kartu ATM tersebut. Lanjut di sini ada fungsi untuk penarikan tunai. Untuk penarikan tunai sendiri dia akan langsung memanggil sintaks SQL berupa ada balance, terus kode banknya, terus PIN-nya, terus nama banknya. Lalu di sini ada fungsi update. Fungsi update-nya sendiri dia itu digunakan untuk eh, melakukan update jika contoh user itu melakukan penarikan berupa 1 juta. Berarti saldo yang dimiliki pengguna tersebut akan dikurangi sejumlah 1 juta. Itu fungsi untuk update sendiri. Lalu di sini akan dibuatkan sebuah struk berupa penarikan, ada tanggal, waktu, bank, terus nomor rekening dan jumlah. Lanjut, di bawah sini ada fungsi transfer. Transfer sendiri dia akan melakukan transfer ke antar bank atau ke sesama bank. Jika ke sesama bank, maka dia tidak akan dikenakan biaya admin. Namun jika ke antar bank, seperti dari BRI ke BCA, dia itu akan dikenakan biaya admin sebesar 4.500. Dan di sini ada juga komen update dari saldo tersebut.
Lalu dia akan mencetak sebuah stroke sama seperti penarikan. Namun untuk transfer ini sendiri dia memiliki eh, hasil yang lebih panjang karena dia itu mengambil data dari dua nomor rekening. Lanjut, di sini ada fungsi utamanya berupa ATM. Dia akan dimulai dari menampilkan selamat datang di ATM. Nah, di sini kita menggunakan regex. Regexnya itu ketika memasukkan nomor rekening, nomor rekeningnya itu haruslah dalam rentang 10 sampai dengan 15. Jika dia itu kurang dari 10 ataupun lebih dari 15, dia itu tidak akan dianggap sebagai nomor rekening. Nah, nomor rekening harus berupa angka 10 sampai dengan 15 digit. Lalu di sini ada max attempt. Max attempt sendiri ini fungsinya untuk sebagai pembatas eh, PIN itu dapat dimasukkan. Jadi ketika pengguna ini sudah memasukkan nomor rekeningnya atau kartu ATM-nya, dia memiliki 3 kali kesempatan untuk memasukkan PIN-nya. Dan jika salah semua, maka kartu ATM yang dimiliki pengguna tersebut akan langsung diblokir karena terlalu banyak percobaan PIN yang salah. Lanjut, untuk input PIN-nya sendiri, di sini kita juga menggunakan regex. Regexnya itu eh, banyaknya digit PIN itu haruslah 6. Jika dia itu kurang dari atau lebih dari 6, dia itu tidak akan dianggap sebagai PIN dan akan menampilkan PIN harus berupa angka 6 digit. Lanjut, ketika semua kondisi itu sudah terpenuhi dan PIN-nya itu sesuai dengan yang dimiliki dari nomor rekening milik pengguna, maka dia akan ATM tersebut akan langsung menampilkan beberapa menu. Di sini ada 4 menu. Pertama itu cek saldo, tarik tunai, transfer, dan juga keluar. Keluar ini sendiri akan langsung mengeluarkan pengguna dari uh, atau mengeluarkan kartu ATM milik pengguna tersebut. Akan saya bahas persatu, mulai dari cek saldo. Cek saldo ini sendiri dia akan langsung menampilkan saldo milik pengguna, mengambil fungsi dari cek balance. Lanjut untuk fungsi kedua itu ada tarik tunai. Tarik tunai ini ada regex. Regexnya itu harus kelipatan 100.000. Jadi, jumlah saldo yang dapat ditarik oleh pengguna itu haruslah dengan kelipatan 100.000. Jika dia itu dengan kelipatan 1.000, itu tidak bisa. Jumlah saldonya itu harus dalam kelipatan 100.000 karena ATM tersebut hanya menyediakan uang kelipatan 100.000. Jadi contoh 1 juta, 2 juta itu masih bisa. Namun ketika 1.005.000 itu tidak bisa. Lanjut, untuk fungsi yang ketiga itu ada transfer ke nomor rekening. Bisa ke sesama pengguna atau ke beda kartu atau beda bank. Di sini ada regex juga. Regexnya itu jika regexnya itu berupa sama seperti yang di atas itu, yang di awal untuk memasukkan nomor rekening. Untuk nomor rekeningnya itu haruslah dalam rentang 10 sampai dengan 15 digit. Lanjut, untuk jumlah transfernya sendiri ini opsional bisa lebih dari tidak mengikuti aturan kelipatan 100.000. Namun di sini jika eh, rekening tujuannya bank itu beda atau di luar bank, dia itu akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500. Jika iya, maka tidak akan dikenakan. Mungkin langsung aja dicoba. Mulai dari memasukkan nomor rekening, sini saya akan mengambil nomor rekening dari database yang sudah ada. Contoh saya di sini akan mengambil milik Dewi Lestari. Sebelum itu, untuk membuktikan apakah regek yang dibuat tadi berhasil, saya coba masukkan ketika lebih dari 15 digit. Nah, ATM tersebut akan langsung berhenti dan akan menampilkan nomor rekening harus berupa angka 10 sampai dengan 15 digit. Seperti itu. Saya jalankan kembali. Nah, jika sudah, di sini akan diminta memasukkan PIN. Contoh di sini saya akan menyalakan kode PIN-nya berupa 6 digit.
dia tidak akan bisa. Karena jadi di sini sisa percobaan kita itu sisa 2 kali percobaan lagi. Jika percobaan tersebut habis, maka ATM tersebut akan diblokir. Contoh di sini saya memasukkan ketika digitnya itu lebih dari 6. Nah, di sini akan menampilkan output PIN harus berupa angka 6 digit. Ini registrasi yang kedua. Saya langsung ambil aja PIN-nya. Nah, di sini ada menu cek saldo, tarik tunai, transfer, dan juga keluar. Dimulai dari cek saldo. Nah, saldo yang dimiliki uh, pengguna tersebut itu sebesar 3 juta rupiah, sesuai dengan yang ada di database. Lanjut, uh, untuk yang kedua itu berupa tarik tunai. Oh ya, biasanya ATM itu ketika pengguna sudah melakukan transaksi-transaksi meskipun itu hanya berupa pengecekan saldo, dia akan diminta memasukkan PIN kembali. Itu fungsinya agar eh, kredensial dari pengguna tersebut tetap dipertanyakan dan membuat ATM-nya itu menjadi aman. Saya masukkan kembali. Lalu di sini saya ingin melakukan penarikan tunai. Jumlah tarik tunainya itu contoh ketika dia itu tidak dalam kelipatan 100.000. Nah, dia akan menampilkan pesan jumlah harus kelipatan 100.000. Maksudnya penarikan kita itu harus dalam kelipatan 100.000. Contoh di sini kita akan melakukan penarikan sebesar 1 juta. Nah, penarikan berhasil, saldo baru Anda sekarang saat ini adalah 2 juta rupiah. Kita lihat kembali dalam database kita. Sebelum di refresh, dia itu masih sama dengan sebelumnya, itu 3 juta. Namun setelah di refresh, dia akan berubah menjadi 2 juta. Artinya di sini penarikan itu berhasil. Dan di sini akan ada uh, struk baru. Nah, telah terjadi penarikan sebesar 1 juta rupiah dari nomor rekening tersebut dan dari Bank BRI. Lanjut, di sini kita mencoba fungsi yang ketiga itu berupa transfer. Contoh di sini kita melakukan transfer ke hmm, beda beda bank. Lalu di sini masukkan jumlah transfernya. Contoh, saya melakukan transfer sebesar 90.000. Nah, di sini akan diminta pertanyaan, apakah rekening tujuan dalam bank yang sama? Opsinya itu adalah iya atau tidak. Namun jika dalam konteks mesin ATM, dia itu akan diberikan opsi pertanyaan tombol. Contoh di sini tidak, karena di sini dia itu beda kartunya atau beda bank. Nah, di sini transfer berhasil, lalu dia akan langsung menampilkan pesan. Namun pesan ini tidak ditampilkan ke mesin ATM. Dia akan langsung mencetak script atau stroke maksud saya. Ini dia. Setelah terjadi transfer bank dari BRI milik Dewi Lestari ke Bank BCA milik Dani Nugroho. Untuk saldo Dewi Lestari sendiri awalnya itu adalah 2 juta. Lalu untuk Dani Nugroho dia itu sebesar 79075 sekian. Jika di refresh harusnya akan berubah. Nah, untuk Dani Nugroho sendiri dia sudah bertambah 90.000, dan untuk Dewi Lestari dia itu terkena 90.000 92.500 karena dia itu terkena pajak dari bank. Sini ada transkripnya. Transkrip.
Maksud saya eh, stroke-nya, dan ini akan dicetak dari mesin. Lanjut, masukin kembali PIN, cek kembali saldo. Ketika sudah selesai, bisa langsung ketik 4 untuk keluar. Nah, setelah berhasil keluar menggunakan ATM, kartu Anda dikeluarkan. Artinya di sini kita telah selesai menggunakan ATM. Mungkin cukup sekian aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.